Halo Aries, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini ya. Aries, kali ini mari mau ngajak kamu kita pick a pile dulu, pilih tumpukan kartu tarot dengan tema judul sesuai thumbnail bahwa bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia. Itu ya. Nah, sebelum memilih kartu tarotnya, mari sarankan kamu bayangin wajah dari pasangannya kamu, kemudian sebut nama lengkapnya di dalam hati. Jika untuk saat ini kamu sedang terhubung dengan beberapa orang sekaligus, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Pilih satu tumpukan ya, biar nanti kamu bisa mendapatkan informasi yang jelas, tidak rancu di situ ya. Oke, baik. Untuk kamu mungkin Aries yang mau personal reading, yang mau pembacaan energi kamu pribadi, boleh silahkan untuk masuk ke deskripsi box. Di situ sudah ada mari sertakan nomor kontak WA yang bisa kamu hubungin untuk bisa terkoneksi langsung dengan Mari ya. Oke. Baik, mari pilih dulu ya. Mari tarik dulu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja ya. Bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya, dan kemudian apa yang akan dia lakukan ya, apa sajalah informasi yang akan dibabarkan oleh kartu tarot. Oke. 2, 3, 4, 5. 4 aja ya. Kemudian di sini mari akan pakai kartu oracle. Ini pemberian dari Mbak Cantik Artika Sada ya. Beliau ini juga punya channel namanya Tarot Indonesia Sada Bahiti. Boleh jalan-jalan ke sana ya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Pelan-pelan kita ya, mari hitung dulu biar jangan salah. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Oke. Boleh silakan dipilih-pilih ya. Kalau kamu bingung yang mana satu yang mau kamu pilih, boleh di pause aja dulu ya, pelan-pelan. Oke, baik. Di sini mari akan menghemat durasi. Mari mulai dari sudut sebelah sini dulu ya. Sebelah kirinya mari. Bagaimana jikalau dirimu Aries meninggalkan dia? Oke. Ya. Baik. Oke. Oke. Nah, jadi kalau mari lihat begini. Awal-awal ketika kamu ninggalin dia, itu pasti dia kacau banget, marah ya, marah banget sama kamu di sini. Tapi dalam marahnya dia ini bisa nanti dia melakukan satu tindakan yang mungkin saja tidak enak bagi kamu, gitu ya. Dia akan bisa mengkacaukan hidupnya kamu, bisa marah-marah sama kamu, gitu. Tentu saja perpisahan ini bukanlah sebuah perkara yang mudah bagi pasangan kamu. Walaupun kamu lihat, dia nggak nice kok ke aku Ci gitu ya. Tetapi ketika kamu pergi, di situ ada ego dia yang terusik ya. Ada kemarahan dia di situ yang cukup tidak mampu untuk dia simpen-simpen di sini gitu ya. Namun kalau mari lihat ya, obrolan yang baik ngajak kamu untuk bercakap, apa sih, kenapa sih gitu ya ke kamu gitu kan, apa alasanmu untuk pergi dari dia gitu, apakah mungkin hubungan ini tidak bisa lagi diperbaiki gitu ya. Obrolan-obrolan yang baik itu saya rasa di sini agak sulit ya dibangun oleh pasangannya kamu kan.
Oke. Ya. Jadi di sini kalau Mari lihat, move on pun dari kamu ini tidak akan mudah. Makanya tadi dia akan coba dulu mengusik hidupnya kamu untuk beberapa saat, menuntut kamu gitu ya. Mungkin bahkan apa yang pernah dia berikan ke kamu itu diminta balik itu ya, jika dia ada memberikan sesuatu ke kamu. Atau jika kamu pernah menjanjikan sesuatu ke dia, itu nanti akan mau dia tagih ke kamu gitu ya. Dia tidak akan membiarkan kamu melenggang kangkung dengan sebegitu mudahnya ya. Nah, kenapa? Karena saya rasa bahwa orang ini tadinya itu kayak punya gambaran besar tentang masa depan kalian gitu ya. Terlepas dari bagaimana kekurangan dirinya tentu saja. Namun di sini bahwa ketika dia pernah mengalami sebuah keadaan yang buruk ya di kemarin hari, kemudian dia bertemu dengan kamu Aries. Sehingga di situ dia berharap bahwa kamu adalah orang yang kemudian menjadi pelabuhan terakhir bagi pasangan kamu ini. Nah gitu, sudah menggantungkan harapannya terlalu banyak terhadap kamu. Itu tadinya di sana ya. Ini ada tulisannya, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Kamu berhasil membuat dia jatuh hati kembali. Kamu berhasil membuat dia merasakan kembali apa sih itu sensasi dari dua orang bertemu dan kemudian berkasih sayang. Nah, kamu mengingatkan dia tentang keindahan. Maka dari itu tidak mudah dia untuk melepaskan dirinya kamu gitu ya, Aries ya. Nah, saya rasa ini bisa butuh waktu sampai setahun berikutnya. Misalnya kamu nih kekeh ya, kamu nih kekeh tidak akan mau balik lagi sama orang ini gitu ya. Karena ada beberapa alasan lah udah pasti, makanya kamu pergi hengkang dari hidupnya orang ini ya. Walaupun mungkin sekarang belum terjadi, dan pembacaan ini bisa terjadi untuk yang ini timeless lah gitu ya. Kapan saja kamu menemukan video ini atau sekarang kamu lihat, ini akan menjadi gambaran sekian lama lagi gitu ya, bahwa kamu akan meninggalkan dia, ini masih bisa resonate ya. Nah jadi itu. Jadi bahwa saya rasa pun sebenarnya dia tahu ini ya, apa yang menjadi penyebab dari perpisahan kalian. Makanya di situ dia tidak akan terlalu mau ngajak kamu untuk komunikasi. Apalagi ada di sini tulisannya, tidak mungkin menyalahkan keadaan. Bahwa dia mengerti sesungguhnya penyebab dari kamu pergi meninggalkan dia. Sehingga di situ untuk memperbaiki kembali dengan kamu, di situ tidak ada ya, apalagi nih kukan berhenti berharap katanya ya. Jadi ada sebuah keadaan dan kondisi yang seolah-olah itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun berpasrah ya, ikhlas pergi dari hidupmu tidak akan mudah. Dia bisa saja diam di sana, seolah-olah dia itu tidak terjadi guncangan di batinnya dia ya. Namun dari kartu King ini ada dua, King terbalik pula ya. Di sini ada energi yang cukup tertanam dalam untuk dirimu Aries. Nah ketika ini sudah tertanam dalam, untuk mencabut energi ini dari benaknya dia, dari hatinya dia, itu menjadi sebuah perkara yang sulit bagi pasangan kamu ini. Memperbaiki keadaan di situ hampir-hampir tidak terjadi. Namun ketika dia melihat bahwa kamu akan baik-baik saja tanpa hidupnya, tanpa dirinya gitu ya, dia akan coba menarik kamu turun ke bawah. Dia akan mencoba untuk membuat kamu juga merasakan bagaimana sakit hatinya dia terhadap kamu. Di sini ego mind yang lebih bermain gitu ya.
ego dan mindnya dia, mind itu pikiran ya, itu lebih terusik di sini. Nah, di sana. Dan bahkan kalau mari lihat, mencari orang lain sebagai pengganti dirimu, itu akan dia lakukan dengan pelan. Nah gitu ya. Jauh di dalam lubuk hatinya, lagi-lagi harus mari sampaikan, bahwa dia mengerti ternyata memang perpisahan sebenarnya itu lebih cocok ya, lebih pantas terjadi dalam hubungan kalian ini. Mungkin kamu mengarahkan pembacaan ini kepada suaminya kamu atau kepada istrinya kamu gitu ya. Karena ada kartu Pentacles di sini. Karena kamu pernah menjalin sebuah ikatan yang kuat dengan dia dalam artian pernikahan di situ. Makanya dia tidak akan segampang itu ya menghapus bayang-bayangnya kamu dari hidupnya dia. Satu sisi ya, dia bisa melihat adanya kelemahan kalian berdua di sini. Bukan ini hanya menjadi salahnya kamu, tetapi sebenarnya pun di sini dia bisa menyalahkan dirinya sendiri ya, mendapatkan kelemahan dari diri dia sendiri gitu kan. Nah, di situ ada dia juga menyakiti diri dia sendiri ya. Menyakiti ini cukup dalam juga, bukan hanya kamu saja yang akan dia usik, tetapi dia dengan ketenangan dirinya juga akan dia ganggu dengan pemikiran-pemikiran yang sedemikian rupanya tentang hubungan kalian ini. Nah di situ, jadi memperbaiki kondisi keadaan kalian, kembali lagi dalam sebuah ikatan, entah itu pernikahan ataupun itu pacaran. Saya rasa di situ ada keengganan dari dia gitu ya, karena jauh di dalam dia pun paham ini jawaban, ini ending, ini akhir, ini yang paling terbaik bagi kalian berdua. Nah kayak gitu ya. Baik, itu untuk yang pilih tadi yang pertama ya. Sekarang kita akan ke file kedua ya. Oke. Bergerak maju, bergerak terus ya. Baik, ini orang dia bisa menyakiti kemudian ya, menyakiti. Oke. Aku takut kau terluka, berarti dia menyakiti dirinya sendiri di sini. Aku masih cinta, tapi takut kau menolakku. Mengapa kamu tidak berterus terang kepadaku? Berarti jangan-jangan nanti ketika kamu pergi meninggalkan orang ini, kamu tuh tidak pamit-pamit ya, langsung ngeblok, langsung tidak mau lagi ada koneksi apapun tanpa penjelasan lebih lanjut. Alasan-alasan dari dirimu ya untuk mengakhiri hubungan kalian ini ya. Namun ketika dia kembali datang kepadamu, dia takut bahwa hadirnya dia akan mengusik hidupnya kamu, maka di situ dia lebih akan menyakiti dirinya sendiri. Dengan cara apa ya? Dengan cara dia nanti mari lihat akan lari kepada hal-hal yang dia tahu itu sebuah perbuatan yang negatif ya. Misalnya dia akan jatuh kepada rokok ya, merokok lebih kuat gitu ya, lebih banyak, atau mungkin selama ini dia tidak pernah merokok, dia akan merokok. Beberapa akan jatuh kepada minum gitu ya, dia akan memabukkan dirinya agar dia bisa lupa dengan keadaan kalian. Nah gitu ya, dia akan mencari pelarian dengan cara instan. Bisa di sini dia akan makan berlebihan. Ya, dia bisa akan hambur-hamburin duitnya dia. Dia akan lari ke sana ke sini ke situ untuk mencari kompensasi dari patah hatinya dia terhadap kamu. Nah, di sana ya.
ketika kamu berharap orang ini akan datang kembali untuk memohon cintamu dan kemudian merajut kembali hubungan kalian, memperbaiki kembali hubungan kalian dalam ikatan itu pernikahan ataupun pacaran, saya rasa itu tidak akan terjadi. Namun ya, dia tidak akan langsung hilang dari hidupnya kamu. Suatu saat orang ini akan datang kembali, ya. Mungkin dia akan datang ketika dia itu sudah menemukan penggantinya kamu. Jadi kamu nggak usah heran, ya. Ini kita nggak ngerti sampai berapa lama kemudian gitu ya, dia menemukan seseorang yang menempati posisi hadirnya kamu dalam hidupnya dia. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan penggantinya kamu, pasangan barunya dia akan datang untuk ngubungin kamu, dan bahkan dia akan mengajak kamu untuk membangun sebuah hubungan gitu ya. Ini bisa buntutnya teman tapi mesra. Nah itu ya, itu harapannya dia. Itu harapannya dia, kemudian hari di depan sana atas keputusan kamu untuk ninggalin orang ini. Ya. Kalau untuk menghapuskan gitu, kalau untuk bilang atau berpura-pura bahwa tidak pernah ada ikatan yang terjadi di antara kalian, itu tidak akan gitu. Ya. Dia bilang bahwa hubungan kamu dengan dia itu sebuah model unfinished business. Nah, makanya nanti baik walaupun kamu sudah punya pasangan ataupun dia pun sudah punya pasangan, dia akan mau kembali menjalin hubungan dengan kamu walaupun di situ tidak ada judul dari relationship kalian ini. Makanya tadi Mari bilang ini teman tapi mesra gitu ya. Itu yang paling kuat itu gambarannya, tapi dibilang pacaran enggak, dibilang kekasih bukan, tapi ada keintiman tertentu yang akan dia coba tawarkan terhadap dirimu, Aries. Nah, di situ ya. Dia tidak akan melakukan apapun ketika di awal mula kamu meminta perpisahan atau mengambil langkah perpisahan dari orang ini. Dia mengerti bahwa life must go on, hidupnya harus bergulir, dia harus tetap jalan gitu ya. Tetapi itu tadi, dia akan di awal mula dia akan mencari pelarian-pelarian tertentu untuk membantu dia mengatasi keterpurukannya dia ya. Nah, di situ saya rasa memang sebenarnya orang ini cukup bisa respect terhadap kamu ya. Respect maksudnya bahwa dia pun mengerti tidak ada yang mampu dipaksakannya kepada kamu. Entah dia paham bahwa kamu orangnya idealis, entah dia mengerti bahwa kamu orangnya kalau sudah mengambil keputusan A, maka akan sulit untuk mengganggu gugatnya kamu. Atau dia pun mengerti bahwa hadirnya dia dalam hidupnya kamu belum tentu itu akan memberikan kesejahteraan jangka panjang bagi kamu, gitu ya. Ada juga harga diri di sini yang harus dia pegang, ya. Ketika dia datang memohon kepadamu untuk ayo kita perbaiki kembali, jangan kamu meninggalkan aku, gitu ya. Dia takut di situ dia sebagai seorang pria atau dia sebagai seorang wanita akan jatuh di situ martabatnya gitu ya. Wah, akan kehilangan pride dia di situ, makanya dia akan memilih untuk mengiyakan sajalah keputusan dirimu, walaupun tadi di depan sana dia akan bertindak sesuatu, yaitu kembali mendekatkan dirinya dia kepada kamu gitu ya. Menjadi pertanyaan-pertanyaan besar bagi pasangan kamu ini ya, dengan hadirnya kartu mengapa kamu tidak berterus terang padaku gitu ya. Namun kalau mari lihat sebenarnya dia ini bisa paham, dia ini sebenarnya bisa mengerti ya atas langkahnya kamu ketika pergi meninggalkan orang ini
gitu ya. Atau memang jangan-jangan kamu dan dia untuk saat ini sudah terlibat di urusan cinta segitiga ya. Jadi ini tidak adil bagimu, gitu kan? Tidak adil bagimu dalam hubungan yang dia bangun saat ini bersama dengan kamu, gitu kan? Tetapi ketika kamu meninggalkan dia, ya, di situ makanya dia bisa paham bahwa jangan-jangan memang ini bukanlah selalu pilihan yang salah, karena toh di depan sana masih ada jurus berikutnya, masih ada langkah berikutnya yang akan dia lakukan ya terhadap hubungan kalian ini. Nah, di situ dia akan membiarkan kamu berjalan dengan dirinya kamu sendiri untuk di awal mula perpisahan, namun nanti di depan sana ada aksi yang akan dia manifestasikan dalam hubungan kalian ini ya. Oke, baik. Itu yang memilih nomor 2. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia? Ya. Oke. Ya. Saya rasa orang ini tidak akan, aku ingin kau tahu isi hatiku, aku menunggumu. Nah iya, tidak akan orang ini sebegitu mudahnya untuk melepaskan dirimu. Ya, menunggu kamu, menanti kamu itu menjadi sebuah pilihan bagi orang ini. Tetapi ingin membelenggu kamu, menghentikan langkahmu untuk pergi dari dia, saya rasa di situ pun tidak akan dia lakukan sebenarnya ya. Agresi tidak akan dilakukan oleh orang ini. Menyakitimu, menentang kamu pergi, saya rasa tidak akan dilakukannya. Ini orangnya feminimnya lebih tinggi soalnya, gitu ya. Jadi tidak ada di sini rasa marah terhadap kamu. Kalaupun ada rasa marah, itu dia lontarkan ke dalam dirinya, gitu. Ini lebih kepada sedih, gitu ya. Sedih banget dia di sini. Bisa ini konsentrasinya terhadap hidupnya dia, ini bisa kacau ini, gitu ya. Bisa berantakan ini, bisa bahkan untuk urusan pekerjaan, kesehatan, gitu ya, finansial, ini bisa bakalan berantakan banget. Nah gitu. Orang ini kalau mari lihat, memang dia pakai hati sama kamu. Nah gitu. Apalagi kalau ternyata kalian ini sudah ada dalam ikatan rumah tangga gitu ya. Harapan besar. Ada 2 kartu 10 koin sama kartu 10 cup di sini ya. Ada 2 kartu 10 dan ini kartunya dalam posisi positif. Dalam posisi terbaik. Nah gitu ya. Ketika kamu pergi dari hidupnya dia, semakin mencintaimu adalah keputusan dari orang ini. Makanya keluar kartu aku menunggumu. Orang-orang seperti ini bisa nanti akan menjomblo gitu ya. Sampai kemudian kamu balik ke dia. Bisa menjomblo ini. Tidak akan memilih siapapun pengganti dari dirimu. Nah, kalaulah ternyata kamu ini sedang berhubungan dengan suami orang atau istri orang atau pacar orang gitu ya, dia bisa saja melanjutkan hubungan dia dengan yang tadi Mari sebutkan, suaminya kah, istrinya kah, pacarnya kah, bahkan kalau dia sudah punya pacar, dia bisa menikah dengan pacarnya itu gitu ya, atau dia bisa menikah dengan siapapun. Tetapi harapan dia untuk menikah juga dengan kamu itu ada. Nah di sana orang seperti ini bisa nggak main-main ini ya, bisa nggak main-main di sini. Bahwa nanti ini bahkan ekstrimnya dia bisa meninggalkan keluarganya dia demi untuk sama kamu. Dia mau berkorban di sini soalnya. Nah gitu. Atau dia tetap melanjutkan hubungan pernikahan dia dengan siapapun gitu ya. Ini udah masuk ke pernikahan nanti ini. Lihat ya, bahkan sampai sejauh itu. Misalnya di saat ini
kamu menunjukkan pembacaan ini kepada pacarnya kamu gitu kan. Sampai dia menikah pun kamu tuh tetap akan ada. Kamu tuh tetap akan hadir bagi dia. Dia bisa melanjutkan pernikahannya dia dengan orang lain, tetapi dia pun akan membangun kehidupan yang luar biasa indah dengan kamu. Nanti ini orang akan mencoba memantaskan dirinya bagi kamu, gitu ya. Mungkin tidak akan cepat dia memantaskan dirinya. Karena tadi Mari bilang bahwa ini ada keterpurukan, gitu ya. Ada kekacauan batin yang sangat luar biasa di sini. Nah, dia akan butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dulu. Menegarkan dirinya untuk menunggu kamu. Ini dia bisa bersumpah gitu ya. Tidak akan melepaskan kamu. Walaupun tidak ada langkah-langkah yang begitu nyatanya yang akan dia lakukan ya. Menunggu ini modelnya. Karena dia energi feminim tadi. Walaupun dia laki-laki. Gitu ya. Walaupun dia laki-laki. Nah, untuk obrolan, tolong please jangan lepaskan aku. Berpanjang-panjang memohon berkali-kali terhadap kamu, mungkin itu nggak akan dia lakukan. Karena aku gengsi untuk mengakui bahwa aku masih cinta. Gitu ya. Gengsinya di sini kalau Mari lihat, itu tadi ya. Bahwa ada harga diri di sini yang harus dipertahankan juga. Ada hati di sini yang harus dijaga. Kalau Mari bilang ini lebih kayak bukan gengsi secara main ya, belum tentu juga sih. Dia lebih kayak melihat ke sisi batinnya dia, sisi hatinya dia gitu loh. Ya. Hati dan pikiran lah kita katakan kayak gitu. Tapi kemudian walaupun dia gengsi, pada kenyataannya dia akan nunggu kamu. Makanya modelannya kalau kamu tipe orang yang senang untuk dimohon-mohon gitu ya, itu nggak akan kamu dapat dari orang ini. Memang kan ada itu ujar-ujaran ya. Kalau memang kamu cinta kepada dia, kamu akan ikut bahagia ketika dia berbahagia dengan orang lain. Atau ketika dia berbahagia memilih jalannya sendiri. Nah, ujar-ujar itulah yang sekarang sedang dibuktikan oleh siapapun dia orang yang kamu tujukan ini, yang kamu pikirkan ini. Nah, dia akan melepaskan kamu secara fisik. Tetapi kamu tidak akan dia lepaskan dalam dalam ranah tubuh halus. Jiwanya kamu tidak akan dia lepaskan. Jiwanya dia tidak akan memberontak untuk melepaskan diri dari kamu. Ini sudah bermain jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam di sini permainannya. Nah, ya. Dia tidak akan kerasa kerusuh. Tidak akan ribut dia di situ. Tapi dia kacau sendiri. Tidak akan mengganggu gugat kamu. Nah, atau dia akan mengirim teks ya dengan cara apapun itu, ya. Dia akan menyampaikan sesuatu kepada dirimu karena aku ingin kau tahu isi hatiku di situ ya. Nah, jangan-jangan memang melalui pembacaan kartu tarot ini Mari dipakai sebagai jembatan penyampai bagaimana dia terhadap kamu yang sesungguhnya. Nah, ya. Jadi dia akan coba untuk melihat keputusan kamu ini dengan cara berbeda. Mungkin orang akan ngamuk lihat dia ya. Ngapain kamu menunggu? Ngapain kamu menanti itu Aries? Kamu pergi aja lah gitu. Kamu mulai aja lah hidup kamu yang baru. Di saat orang bisa jadi ini agak kurang seneng ngelihat situasi keterpurukan dia gitu ya. Orang banyak nanti akan memotivasi dia dengan cara macam-macam ya. Bahkan dengan cara amukan terhadap dia. Ngebego-begoin dia gitu ya. Marah-marahin dia supaya dia ngelupain kamu. Tapi dia di situ nggak peduli dengan omongan orang. Gitu. Orang mau ngapain, mau bilang apa, mau memperlakukan apa,
untuk bisa merubah pikirannya dia supaya tidak menunggu kamu, tidak akan masuk ke orang ini. Lah orang dia di sini dia udah berikrar, di sini dia udah bersumpah kepada dirinya sendiri. Gitu ya, jangan-jangan pun dia udah nyampein ke kamu, akan tunggu kamu sampai kapanpun kamu balik gitu. Sampai kapanpun itu, tidak berbatas waktu dan bahkan tidak akan berbatas ruang gitu ya. Nah, yang seperti ini bisa menjadi sebuah kemelekatan. Nanti kalian bisa bertemu di kehidupan yang berikutnya. Ketika kamu sudah tidak bernama ini dan ketika dia sudah tidak bernama itu gitu ya. Tapi kan di dunia spiritual itu kan kita tidak ada ceritanya menghilang ya. Yang ada tuh reinkarnasi. Nah, ketika kalian berreinkarnasi, nggak ngerti nih reinkarnasi yang keberapa kali berikutnya di depan sana ya. Tapi dia akan datang nyari kamu. Ini bisa modelnya jadi karmic relationship gitu nanti ya di masa depan. Di kehidupan depan, sorry. Di kehidupan depan. Nah, di sana. Kalau kamu mau tahu bagaimana kelanjutan pembacaan ini, boleh personal reading ke Mari atau ke siapapun yang kamu rasa ada sambung jiwa gitu ya. Nah, di situ. Menahan tubuh fisik kamu untuk berubah pikiran di awal-awal boleh jadi dia lakukan, tapi itu tidak akan lama. Sebentar saja dia 2 atau 3 kali pujuk rayu, ketika kamu tidak mau, dia tidak akan lagi mengambil langkah apapun. Dia lepaskan kamu, tapi energinya dia akan terus-menerus tertambat ke kamu, Aries. Nah, di situ ya, gambaran masa depan, kamu akan menjadi istriku atau kamu harus menjadi suamiku, itu yang menjadi kemelekatan bagi siapapun orang yang sedang kamu bayangkan ini terhadap dirimu, Aries. Nah, gitu ya, aku menunggumu sampai kapanpun itu. Mantap ya. Oke, baik. Sekarang ini yang terakhir ya, nomor 4. Oh, patah hati banget, belum udah patah hati. Di awal-awal kamu pergi ninggalin dia, oh ini kacau ini. Ini kacau. Ini bisa dia akan mengupayakan. Nah, pikiranku gelisah membayangkan kamu dengan yang lain. Aku ingin kau yang memulai. Penantian ini akan terbayar pasti. Wah, kurang lebih sama dengan nomor 4 ya. Nomor 3 tadi. Tapi yang nomor 3 tadi tidak ada di situ kelihatan sakit hati ya. Maksudnya tidak ada kelihatan di situ kemarahan yang luar biasa. Bahkan yang nomor 3 tadi, aku kalah. Untuk saat ini aku kalah. Nah, itu ya ujar-ujar yang tadi nomor 3. Nah, kalau yang nomor 4 ini adalah sangat amat resah, gelisah, sangat amat hancur berkeping-keping oleh dirimu. Gitu. Ya. Sangat amat terhancur, tercabik-cabik oleh kamu. Kamu tidak akan terganti di sini. Oleh karena penderitaan dia yang sangat amat luar biasa, gitu ya. Harga diri yang sudah tidak ada lagi. Hati yang sulit sekali lagi untuk disembuhkan, membuat dia kemudian berharap bahwa suatu saat akan ada kehidupan yang indah bagi dirinya. Nah, gitu. Ini bisa bahkan menyakiti diri dia sendiri. Ini bisa lebih ekstrim daripada yang nomor 2 tadi ya. Ini ekstrimnya melukai diri dia sendiri. Gitu. Ini melukai dalam artian fisik ya. Ini bisa dia nanti akan coba bahkan bunuh diri di sini kalau Mari lihat. Sorry ya, memang agak-agak keras karena dia nggak kehilangan kemampuan dia untuk sadar diri ketika kamu tuh memilih untuk pergi dari dia. Terpuruk sangat amat lama sekali. Pikiran bayang-bayang tentang dirimu itu sangat mengusik dia. Gitu. Di siang hari dia bisa beraktivitas sebagaimana seharusnya dia. Tetapi kalau di malam hari ini akan menjadi malam panjang yang gelap. Dan ini bahkan bisa sampai tahun-tahunan di sini.
ini bisa akan memilih untuk menjomblo juga ini. Wah, kalian Aries ya, expert kalian ya, mampu sekali kalian hancur-hancurin hati orang ya. Nah, kayak gitu. Menunggu kamu untuk kembali sebenarnya ada di situ. Tetapi ketika kamu pun nanti balik sama orang ini, bisa jadi ini akan menjadi konflik baru ya. Bisa jadi akan menjadi konflik baru. Mengharapkan kamu kembali itu sangat kuat sekali. Tapi ketika kamu datang di awal-awal kamu ingin memperbaiki keadaan ini, bisa jadi dia akan menciptakan drama baru, menolak dirimu. Karena ini bisa menjadi orang yang pahit banget ya. Ini bisa menjadi orang yang dingin secara hati. Walaupun sebegitu gilanya dia mengharapkan kamu kembali, tapi bisa nanti dia nyakitin kamu. Nah gitu. Karena memaafkan bagi orang ini saya rasa agak menjadi perkara yang susah ya. Kamu telah memporak-porandakan hidupnya dia. Satu sisi ada keinginannya dia untuk bikin kamu itu ngerasain apa yang dia rasakan ke kamu. Apa hasil dari tindakannya kamu ketika mencoba untuk pergi dari dia? Kalaupun ada kemungkinan untuk memperbaiki keadaan, maka kamu harus punya kesabaran yang sangat luar biasa untuk ngadepin orang ini ya. Jadi saya rasa keputusan untuk kembali, kapanpun itu ada keputusan kamu untuk kembali, coba dipertimbangkan lagi. Nah itu. Ada dendam di sini dan saya rasa tidak akan kembali indah seperti hubungan kalian yang dulu lagi. Mana tahu ya suatu saat kamu berubah pikiran di depan sana. Hancur banget dia. Dia saksikan kehancuran hatinya dia. Kehancuran hidupnya dia. Gitu. Lose control dia di sini. Menganggap dia lemah, menganggap dia kalah. Makanya kontrolnya dia menghadapi hubungan kalian ini lemah sekali. Ini pun mengusik kamu dalam diam. Ini mau misalnya ya membayangkan hal-hal yang jelek tentang kamu, berharap ada sesuatu yang jelek terjadi ke kamu gitu. Kayak ada bisa di sini doa-doa tanpa dia sadari ya. Doa-doa atau tarikan-tarikan negatif ya yang dia harapkan itu terjadi di kamu Aries. Gitu. Apalagi kalau ternyata orang ini nanti di masa depan hidupnya itu tidak bahagia. Sedangkan dia bisa bahagia tanpa kamu. Gitu ya, misalnya dia membangun sebuah kehidupan baru tanpa kamu, kelihatannya di situ bahagia, tapi ketika dia mengingat kamu, maka ingatan yang jelek, ingatan yang buruk, ingatan yang menyakitkan, nah itu justru yang membuat ini hatinya bakalan bergemuruh lagi. Nah di situ, aku ingin kau yang memulai, tapi untuk memulai apa? Nyakitin kamu dulu gitu, melampiaskan unek-unek dia dulu ke kamu. Nah itu ya, dia tidak akan ikhlas kamu ini bahagia tanpa dia. Dia akan tidak rela melihat kamu tuh pergi meninggalkan dia. Harapan untuk kamu balik itu ini bisa sampai seumur hidup ini loh. Nah itu ya. Bisa memilih jomblo orang ini seumur hidupnya ya, tidak akan memulai langkah baru karena dia merasa pesimis. Dia bahkan bisa melihat bahwa aku orang gak beruntung dalam arti dalam sebuah hubungan percintaan.
Aku tidak layak dicintai oleh siapapun. Nah, bisa nanti kayak gitu. Dia menjudge dirinya sendiri. Dia menghakimi hidupnya sendiri. Dia lalai memahami bahwa hubungannya dengan kamu itu hanya sebuah peristiwa dalam hidupnya. Dia tidak mampu memahami itu. Makanya di situ sakit hati yang berkepanjangan ke kamu. Dia tidak menyangka bahwa akan sebegitu teganya kamu meninggalkan dia. Shock dia, kaget dia di situ. Tidak ada ancang-ancang, tidak ada terfikirkan oleh dia. Kamu mampu melangkah. Nah, di sana ya. Coba menjalin komunikasi dengan kamu, suatu saat akan dia lakukan. Pasti akan dia lakukan. Tapi di situ dia tidak akan ngomong, ayo kita kembali bersama. Gitu ya. Bisa jadi itu sebuah triknya dia untuk mengetahui tentang bagaimana hidup kamu saat itu. Nah, di situ. Mencoba untuk kelihatan tegar di depan siapapun. Di depan kamu, di depan siapapun. Makanya tadi Mari bilang, di siang hari dia bisa beraktivitas seperti biasa, tapi di malam hari dia akan menyaksikan sebuah film horor ya. Film yang mengerikan tentang hidupnya dia. Itu selalu terbayang, terulang. Bisa bikin dia trauma di situ. Tidak akan lepas kamu dari pikirannya dia. Dihantui oleh kamu ini, pasangan kamu. Ini bisa dia akan berubah. Kalau kamu ngelihat bahwa selama ini pasangan kamu, ini nice gitu ya. Ini bisa lembut kepada orang, care kepada orang. Nah, nanti ketika kamu pergi ninggalin dia, berubah dia. Dia akan bisa jadi kasar, culas gitu ya. Dia bisa menutup dirinya dia dari lingkungan. Gitu. Dia akan ketus ketika ngomong sama orang. Dia akan apa ya, mau nggak mau keluar juga lah bagaimana kondisi batinnya dia. Bagaimana cara dia melihat kehidupan. Gitu ya, berubah oleh karena hubungan kamu dan dia ini. Nah, di situ sulit dia nanti ini dijangkau. Ya. Kalaupun kamu ingin kembali ke dia, dia tidak akan mempermudah dirimu balik lagi. Apalagi jika ini adalah kali sekian kamu mencoba untuk melepaskan diri dari dia. Nah, kayak kita. Ya, oke, baik. Itu aja dulu ya. Sudah Mari bacakan 4 file. Semoga apa yang coba Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami Aries. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.